Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma, SHMAMM, kembali meluncurkan karya terbarunya bertajuk Filsafat Jalan Lurus, bedah M. Amin Suma dari berbagai aspeknya, dan metode tafsir muka lama. Peluncuran buku tersebut dirangkaikan dengan acara tasyakuran yang digelar pada Sabtu 17 Januari 2026 di Swiss Bell Hotel, Tangerang Selatan, Banten. Acara tasyakuran dan peluncuran buku terbaru tersebut dihadiri sejumlah akademisi dan tokoh nasional yang bertindak sebagai pembedah buku. Mereka antara lain Profesor Jamhari Makruf MA PhD, Profesor Dr. Ahmad Tolabi Karli SAG MH MA, Profesor Dr. Uis Amalia MA, Datin Dr. Raihana Abdullah B.Sah MA PhD Inlaw, serta Buya Anwar Abbas MMMA serta Profesor Dr. KH Muhammad Asrorun Niam MA. Buku-buku yang diluncurkan tersebut tidak hanya membahas pemikiran keilmuan M. Amin Suma, tetapi juga mengajak pembaca untuk memahami sikap hidup dan kepribadian tokoh yang akrab disapa Mas itu dari berbagai perspektif. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi refleksi dan teladan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam buku tersebut juga tergambar perjalanan intelektual Mas sejak usia dini. Berbeda dengan anak-anak seusianya yang umumnya menghabiskan waktu untuk bermain, Mas kecil justru memilih secara sadar untuk mendalami pendidikan Islam dari berbagai sumber. Ia dikenal tekun mengikuti pengajian malam hari di sejumlah tempat yang harus ditempuh dengan berjalan kaki sejauh beberapa kilometer. Ketekunan dan dedikasi tersebut membuatnya mampu menguasai kitab-kitab klasik atau kitab kuning sejak usia belia. Perjalanan profesional dan kehidupan pribadi Mas dinilai syarat keteladanan. Keteguhannya dalam memegang prinsip keilmuan syariah menjadi ciri khas perjalanan akademiknya. Dalam kehidupan keluarga, Mas bersama istrinya Kholiah membesarkan 13 orang anak meskipun 2 diantaranya telah wafat. Keberhasilan keluarga tersebut dalam mendidik dan menyekolahkan anak-anak hingga mandiri dan sukses dipandang sebagai kisah inspiratif di tengah perubahan sosial masyarakat modern. Selain itu, melalui pengalaman panjangnya di bidang keagamaan dan akademik, Mas juga dikenal sebagai sosok produktif dalam dunia kepenulisan. Hingga kini, ia telah melahirkan lebih dari 50 karya buku yang membahas berbagai disiplin ilmu, mulai dari hukum Islam, tafsir Al-Quran, hingga pemikiran keislaman kontemporer. Karya-karya tersebut telah menjadi rujukan penting di lingkungan akademik dan keagamaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam bidang tafsir Al-Quran, Mas juga memperkenalkan metode penafsiran baru yang dikembangkannya secara mandiri, yakni metode tafsir muka lama. Metode ini dinilai sebagai pendekatan yang orisinal dan berpotensi memperkaya khazanah penafsiran Al-Quran di Indonesia. Mas berharap karya terbarunya tersebut dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Ia menilai buku tersebut disusun layaknya sebuah kesatuan utuh yang memotret kehidupan dari berbagai bidang ilmu dan pendekatan. Namun, tetap berpijak pada satu pemahaman yang menyeluruh dan terpadu. Harapan tersebut ditujukan agar karya itu dapat menjadi inspirasi, tidak hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga bagi pembaca di tingkat global. Isu besar apa sih yang diangkat dalam 3 buku yang Prof launching hari ini? Oh ya, Dengan tadi kan bilang ada
soal keislamannya, soal kebangsaannya. Ya. Apa isu yang kita bikin? Pertama, saya sebagai akademisi yang menjalani proses pembelajaran pengajaran sangat panjang, memberikan sumbangsi metodologi penafsiran Al-Quran yang khas Indonesia, kira-kira begitu. Ya, bukan hanya metodologinya itu dari negara-negara lain, itu penting, tetapi kita harus memiliki karakteristik sesuai dengan masyarakat Indonesia. Itu yang di dalam buku tafsir Mukalamah. Kalau yang di dua buku lainnya, Prof? Dua buku lainnya, yang pertama itu komentar, itu semacam biografi ya. Kawan-kawan saya menilai saya ini selama menjadi abdi negara, terutama sebagai PNS gitu, atau ASN, apa di mata mereka. Sengaja saya gelar ini setelah saya pensiun. Sebab kalau saya masih punya jabatan, kedudukan maaf, nah mungkin maaf ya ada semacam interest apa atau gitulah. Sengaja saya bayangkan sudah pensiun di 2025, baru bergabung di 2025. Saya menjunjung tinggi objektivitas. Itu utamanya. Dan kredibilitas. Jadi dua buku ini tentang autobiografi. Autobiografi yang ini, satu. Yang satu yang Mukamalah ini Yang Mukalamah itu tadi, yang Mukalamah sumbangan saya terhadap metodologi penafsiran Al-Quran yang relatif khas Indonesia. Ini berapa lama sih Prof melakukan risetnya gitu? Oh, sebenarnya karena pengalaman ngajarnya yang lama, 40-an tahun lebih gitu kan. Tapi menekuni ini mungkin 13 tahun terakhir, 13 tahun terakhir. Tapi saya tadi katakan, maaf ini, metode ini betul-betul belum ada. Belum ada kata pengakuan yang saya ada. Biasanya di Indonesia itu kan memang ya tidak semudah memperkenalkan hal yang baru itu seperti sesuatu yang mudah, harus disosialisasikan, mendapat masukan dan supaya tidak menimbulkan ya dampak yang kurang positif. Begitu ini sudah teruji di kalangan internal kami, terutama akademisi termasuk mahasiswa, khususnya mahasiswa S3, quote-unquote lagi-lagi, alhamdulillah mereka menerima pikiran-pikiran saya itu, barulah kami terbitkan dan kami sosialisasikan. Nah, sekaligus ini mudah-mudahan itu sumbangsi saya sebagai ilmuwan dan sebagai orang warga negara atau apapun sebutannya terserah gitulah. Inilah nggak ada yang perlu dikhawatirkan dengan ilmu syariah khususnya dan ilmu agama pada umumnya. Maka saya gambarkan kalau tangan kanan ini saya ibaratnya agama saya Islam, tangan kiri ini adalah warga negara Indonesia, harus, atau kalau dibalik agamanya di kiri, Indonesia jadi kanan, harus bekerja sama. Pasti bisa. Itulah yang melahirkan konsep filsafat jalan lurus. Lurus saja. Kalau untuk yang Mukalamah ini, Prof, apa namanya targetnya, pembacanya siapa? Terutama kami terus serangin, diproduksikan pada mahasiswa S3 dan S2. Tapi tidak berarti masyarakat S1 dan masyarakat luas tidak boleh baca. Karena saya usaha demikian rupa, terutama bahasa-bahasa dasar itu, saya hampir selalu diusahakan ada pengetahuan ke-Indonesiaan supaya mudah memahami. Seperti yang tadi itu Allah itu kita posisikan sebagai komunikator. Itu dapatnya di mana Pak kalau mau mencari ini? Ada, itu sudah ada di Gramedia sih, sudah ada ya, ada. Kecuali buku yang bedah itu memang personal sifatnya. Oleh Mukalamah di Insya Allah, iya bisa cari. Insya Allah. Dan alhamdulillah saya katakan tadi itu kan, terutama di mahasiswa saya di Jakarta. Lalu kemudian ada beberapa yang pesan perguruan tinggi sudah ada yang 10, ada yang 100, ada yang 50 gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan masih lebih banyak lagi yang belum. Berarti kan selama ini oleh yang soal penafsiran soal agama dengan ini enggak rata-rata memang sependek yang saya kanu juga belum ada yang khas Indonesia. Apa begini misalnya orang yang tahu Indonesia ini kan belum tentu orang luar negeri. Dia umum saja maju Quran begini. Kalau yang Timur Tengah budayanya sudah lengket kalau di Indonesia kan belum. Nah kita berikanlah contohnya ya kira-kira begitu. Dan alhamdulillahnya karena buku lain juga saya kerap memberikan contoh itu kasusnya di Indonesia. Nah ini saya menikmati karena saya terlibat langsung gitu kan dengan dunia hukum terutama.
sebagai hakim sempurna, saksi ahli apalagi itu ikut berurusan terkait undang-undang, termasuk yang sekarang agak ramai itu KUHP itu 13 tahun. Dan alhamdulillah diterima kan bahwa sekarang ada satu itu biasalah. Tapi secara umum saya bahwa Indonesia ini punya kekhasan tersendiri yang memang belum tentu bisa diolah oleh orang lain, termasuk pemahaman kitab suci agama itu. Kenapa kita berbelit-belit sulit amat? Padahal di sini budaya kita luar biasa. Maka itu sebagai penutup, saya diilhami juga oleh nyanyian lagu Indonesia Raya. Anda pernah hitung apa tidak? Dalam hitungan saya, kata aku dan ku di sana lebih banyak. Itu yang menginspirasi saya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Pokoknya 16 kali. Itu baru stansa 1. Kalau dengan refnya 19 kali. Kata kita cuma 1. Sehingga saya terinspirasi Indonesiaku dan Indonesia. Jadi terilhami lah itu. Saya khusyuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bayangkan sejak kelas 2 SD sudah hafal Indonesia Raya. Sampai itu. Jadi insya Allah melekat betul itu. Cinta tanah air itu bukan slogan, harus diwujudkan. Nah saya mampu itu sebagai akademisi. Siap. Terima kasih.